Kemudian yang nomor 6, lanjutan dari kajian waw hal itu tercegah berada pada satu jumlah. Yang nomor 6 ini jumlahnya berbentuk mudhari'iyah manfiyah. Berarti jumlahnya berbentuk fi'il mudhari' dan dinafikan dengan ma. Dalam kondisi ini waw, hal dan juga qad tercegah masuk ke situ, baik secara berkumpul atau secara terpisah. Jumlah yang sedemikian ini hanya diikat, dihubungkan dengan dhamir saja, sebagaimana perkataannya syair, ahidtu kama tasbu wa fika syabibatun fama laka ba'da syaibi sabban mutayyaman. Dan juga perkataannya syair yang lain, ka'annaha yawma saddat ma tukallimuna dhabiyun bi'usfana sajid tarfi madrufu. Di sini titik tekannya berada pada kata tasbu yang jatuh setelah manafiyah. Kemudian syair yang kedua berada pada kata tukallimuna yang jatuh setelahnya manafiyah, ma tukallimuna. Faham ya? Sebagian ulama itu memperbolehkan jumlah ini disertai dengan waw hal. Contoh, hadara khalilun wa ma yarkabu. Ada waw hal padahal jumlahnya mudhari'iyah dan ada manafiyah. Tapi hal ini bukanlah suatu yang dipilih, bukan pandangan yang dipilih menurut jumhurul ulama. Sedangkan adapun sense bahasa atau perasaan secara kebahasaan juga tidak menolaknya. Imam As-Suyuti berkata dalam kitab Ham'ul Hawami-nya, sesuatu yang dinafikan dengan ma, di situ juga ada dua pendapat, dua wajah, dua aspek, dua sisi. Contoh, nahu ja'a zaidun wa ma yadhaku, itu wajah yang pertama. Kemudian wajah yang kedua, ja'a zaidun ma yadhaku. Berarti jumlah mudhari'iyah yang di situ kemasukan manafi boleh disertai waw hal, juga boleh tidak, kalau berpijak pada perkataannya Imam As-Suyuti dalam kitab Ham'ul Hawami'. Kemudian yang nomor 7 adalah jumlahnya jumlah mudhari'iyah dinafikan dengan la. Kalau tadi dengan ma, sekarang dinafikan dengan la. Ini juga tercegah kalau disertai dengan waw hal dan qad, baik secara bersamaan maupun secara terpisah. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma lana la nu'minu billahi. Dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, ma li la aral hudhud. Dan juga perkataannya syair, law anna qawman lirtifa'i qabilatin dakhalus sama'a dakhaltuha la uhjabu. Kalau menurut satu kaum itu boleh jumlah ini disertai dengan waw hal, tapi hal yang sedemikian jauh dari sense bahasa. Ibnu Nazim berkata, terkadang fi'il mudhari' yang dinafikan dengan la itu datangnya menggunakan rabit atau penghubung dhamir dan waw hal. Faham ya? Selanjutnya, jika jumlah mudhari'iyah tadi dinafikan dengan lam, maka hukumnya boleh dihubungkan dengan waw hal dan dhamir secara bersamaan. Robitnya menggunakan waw dan dhamir secara bersamaan. Sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Dan juga perkataannya penyair, yaitu An-Nabighah Az-Zibyani, saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalathu wattaqatna bil yadi. Juga boleh ketika jumlah ini dihubungkan dengan dhamir saja, seperti firman Allah Ta'ala, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Dan juga perkataannya syair Zuhair, ka'anna futatal ihni fi kulli manzilin nazalna bihi hubbul fana lam yuhattami.
titik tekannya pada lam yamsashum su, dan yang kedua lam yuhattam. Jika jumlah itu atau jumlah mudhari'iyah yang dinafikan dengan lam itu tidak ada dhamir yang menghubungkannya, maka wajib diikat dihubungkan dengan waw hal. Seperti ji'tu wa lam tatlu'i syamsu. Tidak boleh ditinggalkan, artinya tanpa ada penghubung waw hal. Di antaranya juga adalah perkataannya syair antara walaqad khasyitu bi an amuta wa lam tadur lil harbi dairatun ala banai dhamdami. Jika jumlah mudhari'iyahnya ini dinafikan dengan lamma, maka pendapat yang dipilih adalah menghubungkan jumlah ini dengan waw hal pada setiap keadaan, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Titik tekannya berada pada walamma ya'lamillahu. Juga ada ucapannya syair, asyauqan walamma yamdili ghairu lailatin fakaifa idza khabbal matiyyu bina asyra. Titik tekannya berada pada lamma yamdi. Dan juga perkataan penyair yang lain, idza kunta ma'kulan fakun khaira akilin wa illa fa'adrikni walamma umazzaqi. Titik tekannya berada pada kata lamma umazzaqi. Ulama nahwu juga memperbolehkan menghubungkan jumlah yang dinafikan dengan lamma atau jumlah mudhari'iyah yang dinafikan dengan lamma dengan menggunakan robit dhamir saja, seperti raja'tu lamma ablugh muradi. Kemudian pendapat yang dipilih adalah menghubungkan jumlah ini dengan waw dan dhamir secara bersamaan, karena dalam kalam Arab itu tidak sampai kecuali yang bersamaan dengan waw dan dhamir secara bersamaan. Hanya saja ulama nahwu memperbolehkan meninggalkan waw bersama jumlah itu sebagai bentuk pengkiasan pada saudarinya lamma, yaitu lam, bukan secara samai. Sementara diri ini, jiwa ini tidak tenang dengan menggunakan pengkiasan ini, karena sense atau perasaan bahasa menolaknya. Ibnu Malik berkata, jumlah yang dinafikan dengan lamma seperti jumlah yang dinafikan dengan lam dalam pengkiasan. Hanya saja, katanya Ibnu Malik, saya belum menemukan kecuali jumlah tersebut disertai dengan waw hal. Paham ya? Tema berikutnya adalah berbicara waw hal itu kapan boleh ada dan juga boleh tidak ada. Boleh diadakan, boleh ditinggalkan. Jumlah itu boleh bersamaan dengan waw hal dan juga boleh tidak bersamaan dengan waw hal pada selain apa yang sudah disajikan, berupa bentuk-bentuk wajibnya waw hal dan tercegahnya waw hal. Hanya saja yang mayoritas, yang paling banyak dalam jumlah ismiyah, baik jumlahnya musbatah atau manfiyah, itu bersamaan dengan waw hal dan dhamir secara bersamaan. Contoh yang jumlah musbatah seperti firman-Nya Allah Ta'ala, kharaju min diyarihim wahum ulufun, yaitu wahum ulufun, titik tekannya. Kemudian firman-Nya Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, titik tekannya adalah wa antum ta'lamun. Kemudian contoh yang manfiyah, raja'tu wa ma fi yadi syai'un. Terkadang jumlah itu diikat dengan atau dihubungkan dengan dhamir saja, baik jumlah itu musbatah atau jumlah itu manfiyah. Contoh yang musbatah seperti firman-Nya Allah Ta'ala, qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan juga seperti pada perkataannya syair, walaula jananul laili ma aba amiru ila ja'farin sirbaluhu lam yumazzaq. Titik tekannya berada pada kata ihbitu ba'dukum li ba'din adu, yaitu pada kata ihbitu. Kemudian pada kata yang berikutnya,
adalah lam yumazzaq. Juga pada contoh yang lain, ja'a aliyun wajhuhu mutahallil wa karra Khalidun ka'annahu asadun. Untuk contoh manfiyah seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Penyertaan jumlah ismiyah dengan waw hal itu, apakah ada syarat? Syarat untuk tidak disertai dengan illah. Ternyata tidak ada persyaratan yang sedemikian, sebagaimana yang diasumsikan oleh sebagian pemilik al-hawashi atau pemberi catatan-catatan kitab. Samahumullah. Mereka berasumsi bahwasannya penyertaan jumlah ismiyah dengan waw hal itu disyaratkan jumlah ismiyahnya tidak boleh bersamaan dengan illah. Padahal sebenarnya tidak. Karena hal itu sudah menetap pada kalam yang paling fasih, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Pada jumlah ismiyah di sini bersamaan dengan waw hal juga bersamaan dengan illah. Syarat ini sebenarnya hanya berlaku pada jumlah madiyah saja, sebagaimana yang sudah engkau ketahui. Kalau jumlah ismiyahnya terkadang bersamaan dengan waw hal dan illah secara bersamaan seperti yang sudah kita lihat, juga kadang jumlah ismiyah ini hanya bersamaan dengan illah saja. Adapun jumlah madhiyah yang ia menjadi hal, jika jumlah tersebut muthbatah, maka yang paling banyak dihubungkan dengan dhamir dan waw dan qad secara bersama-sama. Banyak sekali ini ya. Ada dhamir, waw dan qad secara bersamaan. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Titik tekannya berada pada kata wa qad kana fariqum minhum. Yang lebih sedikit itu dihubungkan dengan dhamir dan qad saja, tanpa ada waw hal ketika berbentuk jumlah madiyah yang menjadi hal. Waqaftu bi rab'id dari qad ghayyara al-bila ma'arifaha was-sariyatul hawatilu. Yang lebih sedikit darinya adalah jumlah madiyah haliyah ini dihubungkan dengan dhamir saja, tanpa ada waw dan qad. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, auja'ukum hasirat suduruhum. Juga diantaranya adalah perkataannya syair Abu Sakhr al-Hazli atau al-Hazali, wa inni lata'runi lidhikraki hazzatun kaman tafadhal usfuru ballalahul qadaru. Yang lebih sedikit dari kesemuanya dihubungkan dengan dhamir dan waw saja, tanpa qad. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Juga firman-Nya Allah Ta'ala, anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Jika jumlah madiyah haliyah ini manfiyah, maka tercegah bila disertai dengan qad. Karena jumlah madiyah manfiyah ini biasanya dihubungkan atau diikat dengan dhamir dan waw secara bersamaan. Nahu raja'a Khalidun wa ma sana'a syai'an. Terkadang jumlah madiyah haliyah manfiyah ini diikat dengan dhamir saja. Nahu raja'a ma sana'a syai'an. Jika jumlah madiyah haliyah baik yang musbatah atau yang manfiyah ini tidak meliputi, tidak mencakup pada dhamir yang kembali kepada sahibul hal, maka yang musbatah itu diikat atau dihubungkan dengan waw dan qad. Kalau yang manfiyah dihubungkan dengan waw saja, itu secara wajib, hukumnya wajib seperti keterangan yang sudah berlalu. Kalau jumlahnya mudhari'iyah haliyah, maka hukumnya sudah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, baik musbatah dan manfiyah. Pada pembahasan
tempat-tempat dari jumlah yang waw hal tercegah untuk masuk ke dalamnya. Coba dikaji kembali itu. Ada faidah, ulama Basrah mengharuskan kecuali Imam Akhfas adanya qad atau menetapnya qad bersamaan jumlah fi'il madhi yang musbat, yang tidak jatuh setelahnya illa dan juga tidak berada di sebelumnya au. Itu hukumnya secara mutlak wajib adanya qad, katanya ulama Basrah. Baik jumlah tersebut dihubungkan dengan dhamir atau waw atau dengan dhamir dan waw secara bersamaan. Jika qadnya tidak tampak, maka berarti qadnya dikira-kirakan. Sungguh ulama Basrah telah mengira-ngirakan qad sebelum fi'il madhi atau jumlatul madhi pada ayat-ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan menurut pendapat yang terpilih adalah pendapatnya ulama Kufah dan Imam Akhfas yang mengatakan bahwasannya illa itu tidak menetap bersamaan jumlah fi'il madhi yang tidak meliputi pada dhamir sahibil hal. Sedangkan adapun jumlatul madhi yang tidak mencakup pada dhamir sahibul hal itu harus menetap bersamaan dengan waw sebagaimana yang sudah berlalu, dan tidak harus menetap bersamaan dengan waw di selain kondisi itu, kondisinya jumlah al-madhi yang tidak mencakup pada dhamir sahibul hal. Kenapa? Karena banyak terjadinya jumlatul madhi sebagai hal dengan tanpa adanya qad, sementara hukum asalnya adalah tidak ada pengira-ngiraan. Yang ke-10 adalah ta'addudul hal, berbilangannya hal. Hal itu boleh berbilangan meskipun pemilik halnya atau sahibul halnya itu satu, atau sahibul halnya juga berbilangan. Contoh di antara halnya yang berbilangan sedangkan sahibul halnya satu adalah firman-Nya Allah Ta'ala, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Kata ghadbana, kata asifa, ini dua-duanya menjadi hal, sahibul halnya adalah Musa. Jika halnya berbilangan dan pemilik halnya atau sahibul halnya juga berbilangan, maka ada klasifikasinya. Jika halnya termasuk satu lafadz dan satu makna, maka tinggal kamu jadikan tathniyah atau tinggal kamu jamakkan. Contoh, Ja'a Sa'idun wa Khalidun rakibaini. Bukan Ja'a Sa'idun wa Khalidun rakiban, tidak, tapi rakibaini. Wa safara Khalilun wa akhawahu masyiyina. Termasuk juga firman-Nya Allah Ta'ala, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Asalnya adalah daibatan dan daiban. Juga firman-Nya Allah Ta'ala, wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Kata musakhkharatin ketika dinasabkan di sini menjadi hal. Jika lafadznya hal itu berbeda, maka harus dipisah di antara keduanya dengan tanpa menggunakan huruf athaf. Contoh, laqitu atau laqaitu khalidan mus'idan munhadiran. Kata mus'idan adalah halnya Khalid, kemudian kata munhadiran adalah halnya ta atau tu pada kata laqaitu atau laqitu. Walaqitu atau walaqaitu da'dan rakibatan masyian. Da'dan ini nama orang. Kemudian mana halnya da'dan adalah rakibatan. Kemudian halnya tu dalam kata laqaitu atau laqitu adalah masyian. Juga contoh, wa nazartu khalilan wa sa'idan waqifaini qa'idan. Mana halnya Khalil dan Sa'id? Waqifaini. Mana halnya tu dalam kata nazartu? Qa'idan. Wa in lam yu'man, jika belum aman al-lubsu, apa kesamaran atau kekacauan.
a'taita maka engkau memberikan al-halal ula pada hal yang pertama, litsani untuk orang yang kedua, wal ukhra sedangkan hal yang lain lil awwali untuk sahibul hal yang pertama. Jika kekacauan atau kesamaran itu belum dianggap aman, maka hal yang pertama diberikan untuk sahibul hal yang kedua. Kemudian hal yang kedua atau hal yang lain diberikan kepada sahibul hal yang pertama. Fa in aradtal aksa, jika engkau ingin membaliknya, maka kamu harus mengatakan laqaitu Khalidan munhadiran mus'idan atau laqitu Khalidan munhadiran mus'idan, sehingga munhadiran ini menjadi halnya siapa? Halnya Khalid. Kemudian halnya tu pada kata laqaitu adalah kata al-mus'id atau mus'idan. Wa in umina, jika dianggap aman atau diamani al-lubsu apa kekacauan, kesamaran, li zuhuril makna karena maksudnya sudah jelas, kama fil mithalainil baqiyaini pada dua contoh yang tersisa yang menetap tadi, jaza boleh at-taqdimu apa mendahulukan, wa ta'khiru dan mengakhirkan. Li'annahu karena sesungguhnya yumkinuka engkau dapat antarudda kulla halin ila sahibiha, mengembalikan setiap hal kepada sahibul halnya. Jadi jika dianggap aman keserupaannya karena maksudnya sudah jelas seperti dua contoh tadi, maka boleh mendahulukan atau mengakhirkan boleh, karena engkau sendiri bisa mengembalikan masing-masing hal kepada sahibul halnya. Fa in qulta, jika engkau mengatakan laqaitu da'dan masyian raqibatan atau laqitu da'dan masyian raqibatan, atau kamu katakan wa nazartu khalilan wa sa'idan qa'idan raqibaini, hukumnya boleh karena maksud yang dikehendaki sudah jelas. Di antaranya juga adalah perkataannya syair, kharajtu biha amshi tajurru wara'ana ala atharina zaila miratin marahali. Yang ke-11 adalah tatimmatun atau penyempurna. Terdapat beberapa lafadz dari orang Arab yang bentuknya itu murakkabah. Murakkabah ini tersusun sebagaimana tarkib atau susunannya kata khamsata asyara. Dan lafadz-lafadz murakkabah ini dia letaknya berada di letaknya hal, kedudukannya berada di letaknya hal. Maka lafadz-lafadz itu dimabnikan pada mabni fathah pada kedua bagiannya, atau baik juz yang pertama atau juz yang kedua mabni fathah. Kecuali bagian yang pertama itu adalah ya atau berbentuk huruf ya, seperti hadi asyar misalnya, maka mabninya tidak mabni fathah, justru harus dimabnikan sukun. Lafadz-lafadz ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lafadz yang disusun tapi asalnya adalah ataf. Contoh, tafarraqu syadzara madzara au syaghara baghara, ay mutafarriqina au muntashirina au mutasyattitina, bercerai-berai. Itu makna dari syadzara madzara. Juga contoh huwa jari baita baita, ay mulasiqan, yaitu saling bersentuhan. Wa nahu laqaituhu atau laqituhu kaffata kaffata, yakni maksudnya adalah muwajihan, berhadap-hadapan. Yang kedua adalah sesuatu yang ditarkib dan asalnya adalah idhafah, seperti fa'altuhu badi'a bada'a atau badi bad'ata atau badi'a bad'ata atau badi'a bida'a atau badi bada'a atau bad'ata bad'ata. Maksudnya dua kata yang murakkab yang asalnya idhafah ini bermakna fa'altuhu mabdu'an bihi, saya melaksanakannya mabdu'an bihi, dimulai dengannya. Wa nahu tafarraqu, dan seperti contoh tafarraqu au dhahabu aidi saba wa dhahabu ayadi saba. Jadi yang pertama dhahabu aidi saba,
Yang kedua, zahabu ayadi Sabah. Makna dari kata tersebut adalah mutasyattitina. Faham ya? Kajian hal ini paling banyak insya Allah ini. Semoga bermanfaat.